Oke, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kita masuk ke pertemuan 15 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang membaca file teks menggunakan Python. Sekarang saya akan kasih contoh bagaimana mengimplementasikannya di Streamlit ya. Jadi ini contoh termasuk nanti kisi-kisi soal UAS-nya. Kisi-kisi soal UAS-nya nanti adalah membuat aplikasi Streamlit dengan membaca file teks. Ya. Nah, caranya bagaimana? Saya sudah kasih contoh program membaca file panjang kalimat di e-kampus sudah saya upload ya. Nah, untuk yang kemarin ada yang masih nanya tentang kendala di Streamlit-nya, saya sarankan pertama untuk diketahui bahwa kalau kita pengen menjalankan Streamlit itu harus connect dengan internet ya. Jadi pastikan koneksinya lancar. Ketika untuk instalasi. Jadi pertama pastikan Visual Studio Code-nya itu sudah terintegrasi dengan Python. Kalian bisa buka terminal, terus ketikkan Python min version ya. Python min version. Nah, kalau nggak kebaca, artinya belum terintegrasi dengan Python. Kalau di sini, karena saya installnya Python versi 3, jadi saya nulisnya Python 3. Baru muncul versinya, versi 3.10. Kemudian baru pip install Python. Pip install Streamlit. Dan pastikan koneksi ke internetnya lancar ya, jadi nggak ada kendala. Kalau ada error, saran saya, errornya itu dipaste aja di Google ya. Semua typo atau apa ya. Contoh error itu ada banyak macam, saya nggak hafal semua error. Nah, seumpama ada error gitu ya. Nah, error ini di copy aja, di copy, dipastekan di Google, nanti akan ada solusi. Memang proses belajarnya seperti itu. Nah, ini contoh membaca file dari TXT dengan Streamlit ya. Jadi pertama, oke, sebelum saya lanjutkan ini share screen saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini saya kasih contoh membaca file teks dengan Streamlit. Kalau ini saya jalankan, saya kasih contoh outputnya dulu ya. Streamlit run spasi app.py. Nah, aplikasi upload dan baca file teks. Kita pilih file teks, teksnya apapun itu, contohnya data.txt. Dia akan menampilkan isi file teksnya. Ya, dari sini kita bisa mengolah. Contoh mengolahnya adalah menghitung banyak kata dari file tersebut. Nah, ini bagaimana caranya? Sangat mudah ya, cuma butuh berapa baris saja. Pertama, import Streamlit as st. Ini kan default bawaan. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk mengimport, memasukkan library Streamlit. As st itu maksudnya apa? As st itu kita menyingkat Streamlit menjadi st supaya ketika kita manggil library itu kita cukup nulisnya st aja. Contohnya apa? Contohnya di bawah ini.
Saya pengen menuliskan judul. Nah, di dalam judul itu namanya title ya. Jadi fungsi title itu kita panggil harusnya streamlit dulu dot title, titik title gitu. Jadi kita singkat menjadi st titik title. Nanti akan muncul sebagai judul di aplikasi. Aplikasi upload dan baca file. Kemudian untuk menu upload itu menggunakan fungsi file underscore uploader. st file underscore file uploader, terus ini tulisannya muncul, file upload file teks Anda. Terus tipe filenya apa gitu ya? Type tipenya apa? Gambar, PDF, atau musik atau video. Karena di sini teks, formatnya TXT. Dan dia masuk ke dalam uploaded file. Ini variabel uploaded file. Variabelnya bisa apa saja. Kemudian cara menampilkannya bagaimana? Kalau sudah ngupload, kita gunakan if. If ini kita gunakan untuk mengecek apakah file tersebut ada isinya atau enggak. If uploaded file is not known, apakah ada isinya atau enggak. Kalau ada isinya, berarti kita baca menggunakan read. Uploaded file .read, kemudian decode UTF-8 ini bawaan ya, untuk format teksnya. Terus masuk menjadi file content atau isinya. Kemudian kita cetak menggunakan text area st.text area content file content lebarnya 300. Nah, kalau dijalankan outputnya tadi. Jadi kita pilih filenya, file txt apa aja. Contohnya ini ada penjualan.txt. Nah, isinya akan muncul atau tercetak di bawah sini. Contoh yang lain, nah di sini ada menghitung banyak kata dari sebuah file teks. Saya jalankan dulu Streamlit. Contoh.py. Oh, belum ada run-nya. Streamlit run contoh.py. Aplikasi menghitung kata dari file teks. Jadi kita upload file teksnya, contohnya tadi data.txt. Jumlah kata dalam file ada 3. Isinya adalah Universitas Berita Bangsa. Jumlah kata dalam file ada 3. Jadi proses contoh soal UAS nanti akan seperti ini. Bisa menghitung banyak kata atau menghitung jumlah penjualan. Nah, caranya bagaimana? Ini contohnya, saya sudah kasih contoh di PowerPoint yang saya upload. Pertama, import streamlit as xt, def. Nah, ini fungsi menghitung katanya. Def converts, terus parameternya itu text. Text split itu memisah kata memisah kalimat menjadi beberapa kata. Terus baru kita hitung length words, panjang katanya ada berapa. Return kita kembalikan nilainya panjang katanya. Baru ini program utamanya DevMain ya. Aplikasi penghitung kata dari file, upload file, sama seperti yang tadi kan. Baru kita cek if uploaded not no, kita baca uploaded file .read, masukkan ke file text, baru kita cetak. Ini menampilkan isi teksnya, kemudian convert teks itu menghitung panjang katanya. Baru ditampilkan jumlah kata dalam file adalah sekian. Nah, ini yang paling bawah ini fungsi untuk memanggil program utama DevMain. Aturan penulisannya memang seperti ini. Boleh kita buat fungsi seperti ini atau nggak pakai fungsi juga nggak apa-apa. Oke. Jadi saya harap semuanya silakan mempraktekkan membaca file teks menggunakan Streamlit.
Kalau masih ada, karena nggak ada, ini pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-15. Nanti tanggal UAS-nya tanggal 8 ya, 2 minggu lagi atau seminggu lagi. Kalau masih ada kendala di laptopnya tentang masalah Streamlit, boleh silakan ditanyakan ke ruangan saya di gedung A, ruangan teknik informatika ya. Maksudnya kalau ada kendala masih nggak bisa memakai atau menjalankan Streamlit di laptopnya. Jadi silakan ke kampus untuk dibawa laptopnya, ditanyakan aja ke ruangan saya. Karena ini pertemuan terakhir ya, nggak ada pertemuan lagi. Pertemuan 15, silakan absen di pertemuan 15. Dan pertemuan selanjutnya kita akan UAS, UAS-nya offline. Untuk UAS-nya teknisnya sama seperti UTS kemarin ya. Ambil soal satu-satu sekaligus untuk absensi, waktu pengerjaannya 2 atau 3 hari ya, pengumpulannya di e-kampus. Jadi nanti kalau belum ada, kalau ada yang belum sempat ngumpulin, silakan dikumpulkan di UTS UAS susulan. Perbedaannya kalau yang ikut UAS susulan nggak bisa dapat nilai A ya, aturannya seperti itu. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan? Pak, maaf izin bertanya. Ya, silakan. Eh, Materi waktu kemarin kan tentang yang Pancasila titik TXT. Nah, Ya. saya nyoba itu kenapa error mulu ya, Pak? Nah, errornya apa kan saya nggak tahu. Errornya apa? Gak bisa ngebaca yang di Pancasila titik TXT itu. Caranya kan kalau di Bapak langsung udah muncul yang Pancasila titik TXT. Nah, saya coba kayak gitu malah error. File pancasila.txt-nya harus satu folder sama file Python-nya. Sudah satu folder belum? Posisinya harus sama. Seumpama saya membuat file Udah, Python. Hah? boleh minta tolong dijelasin ulang nggak, Pak? Seumpama saya buat folder Python di pertemuan 14 ini ya. Di pertemuan 14 ini ada filenya dan file data.txt itu harus satu folder yang sama. Sama di sini ada data.txt ya. Kalau di Windows kadang ekstensinya nggak muncul ya, jadi silakan dimunculkan karena takutnya formatnya bukan .txt ya. Cuma di sini ada data.txt, isinya Universitas Pelita Bangsa gitu. Terus saya pengen bacanya, ya saya harus buat filenya itu satu folder yang sama. Tes.py. Kemudian kita buat file kan, file sama dengan open nama filenya harus sama. Jangan sampai ada yang tipe. Tadi filenya adalah data.txt. Terus kemudian diikuti dengan modenya. Modenya itu mau membaca, menulis, atau append. Kalau membaca, menggunakan modenya read. Ini udah, kemudian data sama dengan file.read. Buka kurung, tutup kurung. Tinggal dicetak print data. Terus diakhiri dengan file.close. Close itu nggak pakai titik. Jangan lupa di save. Kalau masih ada bulat putih di atas ini, itu artinya belum ke save. Jadi harus di save, Ctrl S, baru dijalankan. Clear Python 3 tes PY. Nah, kalau ada error itu dibaca. Errornya itu sangat banyak variasi ya, belum tentu salah penulisan. Seperti ini, saya command Python not found, did you mean Python? Ini artinya saya kurang N, bukan masalah di programnya. Nah kan, kalau errornya apa?
Saya nggak bisa nebak-nebak kalau nggak tahu errornya. Jadi kalau pengen gampang sih errornya di copy, di paste di Google aja. Nanti ada solusinya dari sana. Oke, Ya, Pak, makasih. ya sama-sama. Dan sekarang itu kan sudah ada ChatGPT ya. Jadi ChatGPT digunakan untuk belajar, membantu proses pembelajaran. Jangan cuma untuk digunakan untuk mencari jawaban ya, tapi untuk menambah teori yang belum paham, mengetahui teori yang belum paham bisa menggunakan ChatGPT, minta dijelaskan, dibuatkan materi atau jelaskan atau maksud dari error ini apa, itu bisa digunakan ChatGPT ya. Karena itu sudah sangat membantu. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Materinya tentang apa, Pak? Kenapa? UASnya materinya tentang apa, Pak? Ya, ini yang saya jelaskan tadi tentang membuat aplikasi Streamlit, membaca file TXT dan mengolahnya. Seperti yang saya contohkan. Oke. Running out of time. Ya, karena Zoom saya bukan pro ya, cuma 20-30 menit ini mau habis. Jadi silakan kalau ada yang masih belum paham, silakan datang ke ruangan saya, nggak apa-apa ya untuk ditanyakan kalau masih error. Karena kalau untuk jawab pertanyaan lewat WA error itu agak sulit jelasinnya. Itu saja. Oke, terima kasih. Saya stop. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.